warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Al-Adawiyah dari kampus Universitas Lampung dengan NIM 25310612880. Saya sekarang sedang melaksanakan pengambilan video UKIN di SMP Negeri 1 Lengayang. Ini adalah KTP saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mana ketuanya? Silakan ketua berdoa dulu. Siap, Brad. Hormat kepada guru, Brad. Tegap, Brad. Berdoa mulai. Tinggilah kecerdasanku. Amin. Selamat siang, Bu. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Alia Safitra. Ibu. Aira. Tidak ada. Aziza. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Diva. Tidak hadir. Hadir, Bu. Evelyn. Hadir, Bu. Fadlan. Hadir, Bu. Hadir karena apa dong? Habil. Hadir, Bu. Hafizah. Hadir, Bu. Juatul. Hadir, Bu. Kaila. Hadir, Bu. Al-Kazio. Hadir, Bu. Galu. Muhammad Abdi. Hadir, Bu. Muhammad Akfa. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Akfarizi. Hadir, Bu. Muhammad Fauzi. Hadir, Bu. Muhammad Muhyiddin Azhara. Hadir, Bu. Naura. Muhammad Ramadhani. Hadir, Bu. Fania. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Diva. Diva. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siang ini, sebaiknya kita melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri.
selanjutnya, masih ingat? Ada yang masih ingat? Silakan berdiri. Bullying. Apa? Bullying. Silakan. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, mental, maupun sosial, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Bagus. Selanjutnya siapa yang tahu lagi? Siapa lagi? Silakan. Bullying. Ya, silakan. Menyakiti orang lain baik secara fisik, mental, secara tidak sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang bisa memberikan contoh yang minggu lalu? Contohnya. Silakan. Contohnya seperti apa? Contohnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Contoh bullying adalah mengejek teman, memukul Ya, teman, bagus. dan Terus? Apa lagi? Ada yang bisa? Bagus, kalau tidak silakan duduk. Baik, kita masuk pelajaran kita hari ini adalah meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tahu sebelumnya apa itu motivasi belajar? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang bersemangat dan terus-menerus ingin mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Baiklah, motivasi belajar adalah sesuai yang disampaikan tema kalian tadi, motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang bersemangat dan terus-menerus ingin mencapai tujuan dan proses pembelajaran. Jenis motivasi belajar adalah ada dua macam: motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri seperti rasa ingin tahu, keinginan berkembang atau cinta terhadap ilmu, termasuk minat, bakat, dan cita-cita. Selanjutnya motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar diri seperti hadiah, nilai bagus, pujian, atau tekanan sosial, termasuk juga keadaan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, lingkungan belajar. Yang ketiga, kondisi fisik dan psikologis. Yang keempat, dukungan sosial. Cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan gaya belajar. Yang kedua, membuat agenda belajar. Yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Yang kelima, tetaplah untuk termotivasi. Yang kelima, istirahat yang cukup. Contoh aktivitas untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menulis jurnal harian tentang pencapaian belajar. Yang kedua, bergabung dengan kelompok belajar atau organisasi di sekolah. Yang ketiga, mengikuti komunikasi belajar secara online dan offline. Baiklah Anda semua, kita kembali lagi kepada jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi
dorongan yang berada dari dalam diri. Dalam diri seperti rasa ingin tahu, keinginan berkembang atau cita terhadap ilmu, termasuk minat, bakat dan cita-cita. Bisa kalian merasakan ingin belajar di rumah, keinginan kalian sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Siapa yang bisa mencontohkan atau bisa seperti apa motivasi intrinsik itu sendiri? Silakan. Belajar di rumah, keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua. Siapa bisa mencontohkan? Di rumah, belajar ingin tahu di rumah sendiri. Siapa yang bisa mencontohkan? Silakan Fauzi. Contohnya seperti apa? Tidak ada dorongan dari guru, orang tua, dan orang lain. Jadi bisa disimpulkan seperti keinginan sendiri, belajar di rumah sendiri, keinginan sendiri. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa yang bisa? Perempuan ada yang bisa? Masa iya? Selanjutnya, baiklah, selanjutnya motivasi ekstrinsik. Siapa yang bisa? Dorongan dari luar diri. Siapa yang bisa mencontohkan? Seperti dikasih hadiah, nilai bagus, atau pujian, atau tekanan sosial, termasuk juga keadaan lingkungan dari keluarga sendiri. Siapa yang bisa mencontohkan? Contohnya bisa seperti ini, dikasih reward oleh orang tua. Siapa juara 1 dikasih, atau dibawa jalan-jalan, atau dikasih HP, iPhone, segala macam. Itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Berarti contohnya seperti apa? Keinginan seperti itu seperti apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Gak ada yang bisa menjelaskan? Contohnya ada yang bisa mencontohkan? Hah? Kalau nanti kalian juara 1 bisa dikasih ini, ada yang bisa mencontohkan? Baiklah, kalau tidak ada yang bisa mencontohkan, kita masuk selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, tujuan yang jelas. Belajar tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu. Menuntut ilmu yang seperti apa? Hah? Yang seperti apa? Menuntut ilmu yang seperti apa? Yang ini? Yang jelas. Contohnya seperti apa? Fauzi bisa menjelaskan lagi? Contohnya? Tidak tahu kok. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, contohnya? Hah? Silakan. Tujuan Rio. Silakan. Tujuannya. Tujuannya adalah mendapatkan satu di kelas. Bagus. Selanjutnya, silakan. Untuk mendapatkan reward dari orang tua. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Untuk menggapai cita-cita. Bagus. Baik, selanjutnya lingkungan belajar. Apakah itu sangat mempengaruhi lingkungan kalian belajar? Ya. Seperti bisa dicontohkan? Bisa. Contoh seperti apa? Tempat yang kotor atau tidak nyaman untuk belajar. Terus siapa lagi? Silakan. Contohnya seperti suasana keadaan di sekitar kita. Bagus. Selanjutnya siapa lagi?
belajar itu bisa lingkungan yang mempengaruhi kita untuk seperti teman sekelas atau teman sama bermain kita, bisa jadi apa lagi selanjutnya kondisi fisik dan psikologis. Bisa kalian menjelaskan kondisi fisik? Kalau kita tidak sehat atau sering dimarahi orang tua kita sendiri, akan berpengaruhlah motivasi belajar kita. Dan selanjutnya dukungan sosial dari lingkungan kita di dalam sosial kita masing-masing, contohnya berteman, keluarga dan lain-lain. Selanjutnya cara meningkatkan motivasi belajar. Menentukan gaya belajar. Siapa yang bisa? Gaya belajar seperti apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menentukan gaya belajar? Kalau kalian main-main, pasti hasil belajarnya rendah. Membuat agenda belajar. Siapa yang ada membuat agenda belajar? Tidak ada pasti kan? Contohnya hari ini saya belajar ini, hari ini saya belajar ini, hari ini saya belajar ini. Dan selanjutnya menghindari gangguan belajar. Bisa kalian pahami? Menghindari gangguan belajar. Seperti HP, itu salah satu gangguannya. Yang kedua, teman sebaya. Keluarga, orang tua itu mempengaruhi. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Bisa, siapa tahu fasilitas mendukung itu contohnya orang tua mendukung kita untuk memotivasi kita belajar. Selanjutnya, tetaplah untuk termotivasi untuk menggapai apa yang menjadi tujuan tadi, untuk meningkatkan belajar kita. Contohnya, termotivasi untuk juara 1, setelah ini masuk ke sekolah yang lebih bagus, yang lebih unggul, SMA yang lebih unggul. Contohnya. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Istirahat di sini maksudnya adalah tidak bergadang di malam hari, tidur cepat, apalagi tidur siang. Selanjutnya, tidak main HP lagi ketika mau tidur. Beristirahat itu termasuk adalah tidak main HP. Selanjutnya, apalagi? Makan yang cukup, olahraga yang cukup. Contoh aktivitas untuk meningkatkan motivasi belajar. Kalian tahu seperti apa? Ada yang tahu? Menulis jurnal harian tentang pencapaian. Hari ini apa yang saya capai, apa yang saya capai di dalam belajar. Contohnya di sekolah, ya itu tujuannya untuk mendapatkan dari hasil nilai yang bagus itu sebelumnya apa? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Terus selanjutnya bikin tugas. Apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus bergabung dengan kelompok atau organisasi sekolah. Contohnya OSIS,
mengikuti komunitas belajar secara online ataupun offline. Siapa yang pernah ikut secara online? Ada yang pernah ikut? Tidak ada. Secara offline? Ada. Contohnya? Belajar bahasa Inggris. English Club. Terus apa lagi? Ekskul matematik. IPA. IPS. Apa lagi? Itu secara offline. Kalau secara online mungkin jarang, secara daring. Baiklah, setelah hasil presentasi kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sebelum dibagi kelompok, kita ada video yang harus kalian tonton sebelum kalian bagi itu. Ada itu banyak. Dulu Kak. Ikut dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pembagian kelompok, ada 4 kelompok. Kalian bisa tonton video motivasi belajar. Baik, sebelum kelompok kita mulai, kelompok kan sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ditonton video sukses tidak datang dari orang yang malas. Silakan ditonton.
Baiklah, itu hasil dari video meningkatkan motivasi belajar. Silakan kalian cermati hasil dari cermati tadi. Apa hasil dari belajar untuk kalian? Silakan ditampilkan ke depan satu-satu. Nomor 1 dulu. Diskusi dong, Mado. Nah, diskusi. Silakan berdiskusi dulu. Iya, pakai nama dalam beberapa. Kayak biasa, nama beberapa hasil dari hasil dari video tadi apa kesimpulannya yang kalian dapatkan dari nyawale Sagan main HP jo tahu hasil yang mendapat sampai nyawa baru mengetahui dan ternyata kalau yang itu sekolah Baiklah, sudah? Belum? Bagi kelompoknya yang sudah siap, silakan ditampilkan.
silakan dulu. Walaupun sedikit. Sedang berdiskusi. Baik, sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Kalau sudah siap, silakan ditampilkan. Itu nama kelompoknya saya. Video kelompok 1 silakan ditampilkan. Kemudian sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Silakan ditampilkan kelompok 2. Baiklah, silakan ditampilkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Keberhasilan itu tidak datang dari usaha kita sendiri, datang dari usaha kita sendiri. Orang yang mana tidak akan pernah berhasil. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses atau berhasil, kita harus rajin belajar, semangat dalam mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Misal yang diambil dari video itu kita tidak boleh meremehkan hal yang sekecil pun, apalagi belajar. Karena kesuksesan itu dari hasil usaha atau kerja keras kita. Kesuksesan tidak datang kalau kita tidak berusaha atau dalam mencapai sesuatu itu. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar dan berusaha dalam memotivasi untuk mencapai sesuatu keinginan atau cita-cita. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan tampil. Baik, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artezio. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan kami dari video yang kita bahas tadi. Belajar merupakan kegiatan mengisi waktu ruang secara inti, mengisi ilmu pengetahuan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya belajar untuk persiapan ulangan harian. Jika kita tidak belajar
untuk persiapan ulangan harian. Akibatnya adalah contohnya nilai kita jadi buruk, tidak ada ilmu yang kita isi, serta tidak membanggakan orang tua. Jika kita belajar dengan waktu yang tidak teratur, maka kita akan sulit berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat belum menerapkan pelajaran kita tidak dapat memperhatikannya. Sampai itulah hasil kesimpulan saya dan kelompok saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dan kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 sampai lanjut semuanya. Jadi dari video tadi kita dapat menentukan bahwa kita harus belajar dengan niat dan tidak berbuat kemalasan. Ingatlah waktu untuk belajar dan untuk bermain. Kita harus tidur tepat waktu agar kita tidak terlambat pergi ke sekolah dan tidak tidur di kelas. Istilah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan tentang video tadi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Dengan saya Fadia Zarbakir. Saya Rahmanani. Kesimpulannya ada yaitu kita tidak boleh menggunakan untuk belajar dan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting karena belajar merupakan tiang kesuksesan seseorang. Orang yang malas dan suka melakukan hal-hal yang tidak berfaedah tidak akan memiliki masa depan. Kita harus lebih cepat untuk tidur dan tidak bermalas-malasan. Jadi, sukses tidak diberikan kepada orang yang memalas. Itulah hasil kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil ini bisa kita simpulkan motivasi belajar adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan pendidikan. Dengan menganalisis sumber motivasi dan menerapkan strategi yang tepat, setiap orang bisa menjadi belajar yang lebih semangat, produktif, dan sukses. Itulah hasil dari belajar kita hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Siap, Grad. Hormat kepada guru, Grad. Tetap, Grad. Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baiklah, hati-hati di jalan.